Selamat pagi anak-anak, saya Teha Oktaviana Kristantiningsih. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha barunya, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa dirinya belum siap untuk bekerja, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima di pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum bekerja. Yang kedua, tentang jenis-jenis pengangguran. Dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan yang dapat digolongkan dan berdasarkan sebab-sebabnya. Yang pertama, berdasarkan yang dapat digolongkan. Bisa dijelaskan kembali menjadi tiga, yaitu pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ini terjadi karena para tenaga kerja memiliki cacat fisik atau jasmani, sehingga di dunia perusahaan mereka sangat sulit untuk diterima sebagai pegawai. Jenis nomor 2 yaitu pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung atau discrete unemployment atau invisible unemployment. Pengangguran ini terjadi apabila tenaga kerja sudah mendapatkan waktu yang penuh di suatu pekerjaan, akan tetapi dapat diterima di sektor lainnya tanpa mengurangi output. Yang ketiga, pengangguran terbuka atau pengangguran kentara atau visible unemployment. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja atau rendahnya lapangan pekerjaan. Yang nomor 2, berdasarkan sebab-sebabnya. Yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena pergantian musim atau waktu. Sebagai contoh, petani. Petani pada musim hujan, mereka menanam padinya. Atau pada saat musim kemarau, mereka tidak bekerja sehingga bisa disebut pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran ini terjadi karena banyaknya penawaran tenaga kerja daripada permintaan tenaga kerja. Atau para tenaga kerja ingin pindah ke tempat pekerjaan baru. Sehingga dalam menunggu ke tempat pekerjaan yang baru, mereka disebut pengangguran friksional karena mereka tidak bekerja. Yang ketiga yaitu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Pengangguran ini terjadi karena para tenaga kerja atau calon tenaga kerja menginginkan upah yang terlalu tinggi, sehingga para pengusaha atau perusahaan tidak mampu untuk menyanggupi upah tersebut. Akan tetapi di Indonesia sudah dibuat konsekuen upah minimum regional tiap daerah-daerah masing-masing, sehingga para pengusaha dan tenaga kerja bisa bekerja sama atau menyesuaikan atau berjanji untuk menyesuaikan upah mereka. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, pergantian struktur pertanian ke perindustrian. Para tenaga kerja banyak yang tidak mampu memenuhi kriteria tersebut, sehingga banyak tidak bekerja di perindustrian tersebut. Yang nomor 5, pengangguran voluntary. Pengangguran ini terjadi pada tenaga kerja yang sudah bekerja, akan tetapi mereka menginginkan untuk tidak bekerja kembali karena mereka merasa sudah cukup atas kekayaan mereka. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin. Yang terakhir, pengangguran potensial atau potential underemployment. Pengangguran ini terjadi karena para tenaga kerja dalam satu sektor dapat ditarik ke sektor lainnya tanpa mengurangi output. Hanya harus
mengikuti perubahan-perubahan fundamental berdasarkan metode produksinya. Semisal pada pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan menulis di Google Classroom. Sekian, terima kasih.